Sampai pria itu melihat foto peringatan putrinya. Barulah ia sadar. Dirinya benar-benar telah menabrak anaknya hingga tewas. Semua itu terjadi sehari sebelumnya. Saat ia membawa wanita licik pulang. Mobilnya bertabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Usai kecelakaan, kandungan wanita licik itu menunjukkan tanda-tanda persalinan prematur. Pria itu panik segera menelpon ambulans. Namun ketika hendak mengantar wanita licik naik ke ambulans, ia justru mendengar suara minta tolong. Barulah ia sadar. Mobil yang ditabraknya ternyata ditumpangi istri dan putrinya. Pria itu panik berlari hendak menolong. Namun pintu mobil tidak bisa dibuka. Sabuk pengaman istrinya juga tersangkut erat. Ia hendak memecahkan pintu. Tapi dari belakang, wanita licik terus berteriak memintanya segera menemaninya ke rumah sakit. Pria itu pun bimbang. Di satu sisi istri dan anak. Di sisi lain wanita yang sedang mengandung anaknya. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya memilih wanita licik. Tak peduli seberapa keras tangisan istrinya, ia tetap tega berbalik meninggalkan mereka. Sementara putrinya kesakitan sambil berteriak perutnya sakit. Istrinya membuka boneka beruang dan mendapati pecahan kaca menancap di perut anaknya. Ia terkejut dan panik. Segera memohon pertolongan tenaga medis di luar mobil. Sedangkan pria itu sudah membawa wanita licik ke ruang operasi, bersiap melakukan operasi sesar. Sama sekali tak ingat pada istri dan anaknya. Dengan susah payah, akhirnya sang istri berhasil membawa anaknya ke rumah sakit. Ia tahu suaminya adalah dokter bedah terbaik di sana. Maka ia meminta rekan suaminya segera memanggilnya untuk operasi. Namun perawat mengatakan, pria itu sedang melakukan operasi sesar untuk wanita licik. Sang istri hanya bisa berlutut memohon dokter lain agar segera menyelamatkan putrinya. Tak lama operasi pun dimulai. Namun ketika pecahan kaca berhasil dikeluarkan dari perut anaknya, pendarahan tak kunjung berhenti. Dokter meminta seseorang segera mencari suaminya. Karena operasi sesar bisa dilakukan siapa saja. Tapi menyelamatkan anaknya hanya dia yang paling ahli. Perawat bergegas memanggilnya. Namun pria itu tetap tak tergoyahkan. Bersikeras menyelesaikan operasi wanita licik lebih dulu. Tak disadarinya, putrinya kehilangan kesempatan hidup karena tak sempat mendapat bantuannya. Saat jenazah dingin putrinya didorong keluar, sang istri langsung hancur. Semalam anaknya masih sehat ceria, kini sudah terpisah dunia. Dokter memberitahunya, andai suaminya datang lebih awal, mungkin masih ada harapan. Mendengar itu, ia benar-benar marah. Segera mencari keberadaan suaminya. Namun pria itu justru tampak bahagia menggendong bayi laki-laki. Istrinya melihat kebahagiaan mereka dari luar ruangan. Tak kuasa lagi menahan emosi. Langsung mendorong pintu masuk. Pria itu sadar sudah tak bisa menyembunyikan. Maka ia memperkenalkan wanita licik sebagai putri direktur rumah sakit. Lalu demi menunjukkan kesetiaan, ia bahkan mengumumkan akan menceraikan istrinya. Mendengar itu, hati sang istri hancur seketika. Putrinya sudah tiada. Pernikahan pun berakhir. Ia langsung berbalik pergi. Saat mengambil surat kematian putrinya di resepsionis, ia justru bertemu suaminya yang sedang mengambil akta kelahiran anak laki-laki. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Namun ia tetap tenang. Hanya berkata jika pria itu ingin melihat putrinya terakhir kali besok, maka datanglah mencarinya. Pria itu hanya tertegun, mengira istrinya sedang mengigau. Keesokan harinya, sang istri pergi ke toko mainan, membelikan hadiah ulang tahun yang dulu dijanjikan untuk putrinya. Selesai membeli, ia menelpon suaminya, menanyakan di mana keberadaannya. Pria itu berbohong bilang sedang lembur. Namun detik berikutnya, ia justru muncul di belakangnya, sedang memilih hadiah untuk anak laki-lakinya. Hati istrinya remuk. Ternyata ketidakpeduliannya pada putri mereka sudah sampai sejauh ini. Ia pun memilih berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Saat pria itu membayar di kasir, ia tak sengaja mendengar pegawai membicarakan bahwa wanita yang barusan pergi, putrinya meninggal dalam kecelakaan, dan sopir yang menabraknya adalah ayah kandung sendiri. Wajah pria itu seketika pucat pasi. Akhirnya ia